pembelajaran berbasis project, yaitu dengan cara SEM, Sport Education Model. Di sini saya menggunakan permainan tradisional Bakiak atau disingkat dengan Perjiba. Untuk latar belakangnya, permainan tradisional adalah warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur. Sayangnya generasi muda saat ini lebih tertarik dengan permainan digital yang cepat dan instan. Melalui program ini kami berusaha untuk mengenalkan kembali atau menghidupkan kembali permainan tradisional yang menyenangkan dan dapat membantu perkembangan fisik serta sosial anak-anak. Memilih tradisi permainan karena permainan tradisional sudah ada sejak lama, seperti halnya permainan Bakiak. Minat berolahraga murid di sekolah saya tinggi. Tentunya ini merupakan model yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu, ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia, yaitu guru dan orang tua. Pendidikan dan olahraga dan kesehatan PJOK memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan sosial siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat diterapkan melalui penerapan Sport Education Model, yang ini disingkat SEM. Sport Education Model adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan olahraga, memberikan mereka peran dan tanggung jawab yang beragam, sehingga mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan menyeluruh. Melalui model pembelajaran ini, siswa tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga terlibat aktif sebagai pelatih, wasit, penonton, pemain, komentator, dan panitia. Program permainan tradisional Bakiak dirancang untuk memberikan pengalaman kepada siswa, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, kerjasama, dan kepemimpinan murid. Terus di sini ada 3 pilihan, yaitu suara, pemilihan, dan kepemilikan. Siswa akan dilibatkan dalam perencanaan turnamen, termasuk menentukan aturan permainan, jadwal pertandingan, dan format kompetisi, ide, dan pendapat mereka, serta merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Pilihan, siswa dapat memilih peran yang ingin mereka ambil dalam permainan tradisional Bakiak tersebut, seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, atau panitia. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari olahraga dan menemukan minat serta bakat mereka. Terus untuk kepemilikan, siswa akan bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan turnamen, seperti penyusunan jadwal, pengaturan lapangan, dan manajemen logistik. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dalam mengorganisir acara dan mengembangkan keterampilan manajerial. Terus tujuan saya yaitu sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, visi kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, sosial, dan emosional. Kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan merasakan dampak positif dari kegiatan olahraga dan kehidupan mereka. Terus tujuan dari permainan tradisional Bakiak adalah memfasilitasi minat orang murid di sekolah, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, yaitu sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial, dan yang terakhir dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan berdampak
yang disediakan untuk tiap tujuan. Dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan terhadap permainan tradisional di sekolah. Hal ini dimulai dengan membuat angket permainan tradisional apa yang mereka senangi. Diharapkan dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang disiapkan untuk mendukung siswa berolahraga tersebut. Tahapan ini dimulai dari awal tahun ajaran baru. Ya, dalam memilih permainan tradisional untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya murid, yaitu suara, apa yang paling mereka senangi dan rata-rata menyenangi aktivitas permainan, yaitu pilihan. Kemudian kita memfasilitasi bagaimana mereka mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya yang jadi juri atau wasit dan sebagainya, yaitu kepemilikan. Tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan mengingat murid itu nanti perlu bimbingan. Diharapkan dengan diberikan kebebasan atau pengetahuan ini, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai tahun baru dan dilaksanakan pada saat kegiatan akhir semester. Sering manfaat permainan tradisional latihan. Yang pertama, olahraga dimulai dengan memainkan permainan tradisional. Anak dapat belajar menghargai, melestarikan warisan budaya Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kebugaran. Umumnya permainan tradisional melibatkan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan anak. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Dalam permainan tradisional, anak dapat belajar berinteraksi, bekerja sama, dan memecahkan masalah bersama. Berstruktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini merupakan kegiatan komunitas dalam di mana diadakan kegiatan akhir semester dengan melibatkan murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan sebagai pelaksana adalah kelas 6. Langkah awal yang tadi dilakukan adalah dengan memperkenalkan permainan tradisional kepada anak, kemudian diberi kesempatan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang permainan yang mereka pilih, termasuk aturan mainnya. Kemudian siswa diberikan peran menjadi pemain, wasit atau panitia, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program permainan tradisional. Komunitas belajar sekolah menjadi wadah untuk kolaborasi seperti guru juga yang berperan dalam mengembangkan materi dan aktivitas serta menyiapkan penilaian. Guru kelas memberikan bimbingan kepada siswa terkait pemaparan, pengambilan video dan penyiapan presentasi, serta kepala sekolah sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan program dan memastikan dukungan yang dibutuhkan. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini ada 4, yaitu model manusia, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua murid, dan komite sekolah. Kedua, model fisik, halaman sekolah atau lapangan sekolah. Kemudian model lingkungan, udara bersih dan area bangku sekolah. Model manusia yaitu sekolah. Rencana evaluasi. Rumah bagi siswa, kami akan mengumpulkan kembali balik dan juga melalui kualitas pelajaran untuk mengetahui pengalaman mereka. Kemudian dokumentasi kegiatan. Siswa yang sudah bertugas akan mendokumentasikan kegiatan melalui video dan foto. Terus untuk pengamatan selama kegiatan, kami mencatat hasil pengamatan selama pelaksanaan program termasuk kendala dan peluang perbaikan.
cuaca hujan, terus kegiatan sekolah bersamaan, terus evaluasi dan umpan balik. Terus untuk solusi, memindahkan kegiatan ke dalam ruangan atau mengatur ulang jadwal untuk bermain. Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal, kemudian melakukan evaluasi menurut setelah pelaksanaan dan menganalisis umpan balik untuk perbaikan. Ini tadi adalah presentasi saya. Jika ada pertanyaan monggo ditanyakan kepada Ibu. Monggo tangan satu atau dua ada pertanyaannya. Oke, berarti terima kasih Pak. Saya akan menanyakan tentang tantangan ketika cuaca hujan. Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Dan anak-anak sedang melakukan aktivitas kegiatan. terima kasih untuk berhati ketika cuaca hujan. Di bulan-bulan ini sering terjadi hujan mulai jam pagi gitu. Itu nanti kita bisa memindahkannya di aula kelas 4 dan 5. Nanti bisa minta tolong untuk bapak-bapak seperti Pak Agus, dan saya juga bisa untuk mengkoordinasi anak-anak untuk mempersiapkan ruangan untuk bermain di dalam aula saja nih. Ngoten nggih, berusaha tinggi. Nggih. Monggo lagi kalau ada. Cukup nggih. Untuk saran, monggo Pak Agus bisa diberikan saran. Terima kasih Pak Anan waktu yang telah diberikan. Dengan program yang Pak Anan berikan dengan manfaat, dan itu harus kontinuitas, yaitu berlanjut terus, karena program yang Pak Anan berikan membawa dampak dan impact yang bagus kepada peserta didik. Saja, terima kasih. Oke, matur suwun untuk Pak Agus dan Bapak Guru. Untuk presentasi sudah berakhir. Terima kasih atas waktu dan pertanyaan serta saran-sarannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.